Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elvira Rahmania Rahmi. Saya di sini mewakili kelompok 4 dalam mata kuliah ICT Literasi Prodi Manajemen semester ganjil tahun ajaran 2002-2023. Nah, di sini kami mencoba untuk menjelaskan tentang proyek kami yang mana sebelumnya sudah kami proposalkan di waktu ujian tengah semester dan ini adalah hasilnya. Di sini kami mengangkat judul tentang aplikasi 3G CRM di PT Tristanisa Global Indonesia. Untuk permulaan, saya akan menjelaskan secara singkat tentang profil perusahaan. PT Tristanisa Global Indonesia sendiri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang kesehatan, khususnya distributor alat-alat kesehatan yang berkantor pusat di Bali. Nah, untuk PT Tristanisa Global Indonesia sendiri menyediakan alat kesehatan yang akan didistribusikan ke rumah sakit ataupun ke klinik kesehatan baik di Bali ataupun daerah-daerah Indonesia yang lain. Untuk mengatur dan mengelola kinerja staf PT Tristanisa Global Indonesia, perusahaan ini menggunakan CRM sebagai aplikasi yang menunjang untuk pengelolaan para staf yang mana aplikasi ini bernama 3G CRM. Untuk aplikasi di perusahaan ini sendiri mempunyai 4 alur. Yang pertama ada pengajuan, kedua ada approval, kemudian to do, dan yang terakhir adalah close. Untuk hasil dari proyek kami sendiri adalah perkembangan penerapan 3G CRM ini di PT Tristanisa Global Indonesia, apakah akan berdampak pada sales perusahaan ini dan apa saja kendala-kendala yang dialami selama penerapan CRM ini. Untuk step pertama adalah pengajuan di mana para staf akan mengajukan bobot kerja yang akan dilakukan dalam satu kurun waktu tertentu. Di sini bisa terlihat beberapa nama staf, kemudian ada beberapa daftar tugas yang sedang diajukan. Kemudian tahap kedua adalah approval, di mana tim leader masing-masing tim akan meninjau tugas serta memberikan arahan sebelum di-approve. Di sini terlihat ada notifikasi dari aplikasi 3G CRM terhadap tim leader yang isinya adalah pengajuan beban kerja yang akan dilakukan para staff. Ketika tim leader ini setuju tentang pengajuan ini, maka akan di-approve. Setelah di-approve, tahap ketiga adalah to do, di mana para staf akan mengerjakan tugas-tugas yang sudah di-approve oleh tim leader. Di sini terlihat daftar pekerjaan yang akan dilakukan dalam satu kurun waktu tertentu. Kemudian yang terakhir adalah close, di mana di akhir periode tim leader beserta staf akan meninjau ulang list-list kerja yang sudah di-approve tadi, apakah sudah berjalan dan sudah dikerjakan sesuai dengan SOP perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pencapaian sales sebelum penggunaan aplikasi 3G CRM di PT Tristanisa Global Indonesia. Dalam grafik tersebut terlihat total penjualan selama tahun 2021 sebelum penggunaan 3G CRM sebesar 39.504.533.631 rupiah. Nah, kemudian ketika perusahaan ini menggunakan aplikasi 3G CRM, terdapat kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2022, seperti yang terlihat pada grafik di slide ini. Total penjualan di tahun 2002 mencapai 49.403.703.146 rupiah. Ini merupakan pencapaian yang cukup signifikan karena memang pekerjaan yang dilakukan oleh staf sangat-sangat terukur di aplikasi ini. Kemudian di sini kami mencoba membreakdown di mana penjualan berdasarkan kategori. Untuk kategori pertama adalah BMHP atau barang medis habis pakai reguler, di mana di tahun 2021 dengan jumlah sekian 34 miliar sekian dan mengalami kenaikan di tahun 2022 sekitar 40 miliar sekian. Di sini tercatat grafnya sekitar 16%. Kemudian ada juga BMHP COVID
di mana di tahun 2021 cukup tinggi, namun di tahun 2022 menurun, dikarenakan di tahun 2022 ini penggunaan atau penyediaan barang medis untuk COVID sudah ditiadakan, jadi hanya untuk menghabiskan stok saja. Tapi di sini juga ada pertumbuhan yang sangat tinggi di bagian instrumen mencapai 62,71%. Kemudian, pada awal diterapkannya aplikasi 3G CRM ini memang memiliki kendala di mana beberapa staf yang ada di perusahaan tersebut sudah menginjak usia 40 ke atas. Sehingga beberapa staf ini kurang memahami bagaimana cara menggunakan gadget ataupun aplikasi. Sehingga pihak manajemen PT Tristanisa Global Indonesia melakukan pembelajaran secara continue agar setiap staf yang ada di perusahaan tersebut mampu mengoperasikan gadget khususnya di aplikasi 3G CRM di sini. Di sini bisa terlihat tuh awal penggunaan aplikasi di bulan Januari di mana tidak ada yang bisa, kemudian semakin meningkat di Februari, Maret, April, dan akhirnya mulai bulan Juni sampai Desember, semua staf sudah mampu mengaplikasikan 3G CRM ini di perusahaan tersebut. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, di mana tim manajemen secara kontinu melakukan pembelajaran terhadap staf untuk memperoleh efektivitas dalam pekerjaan mereka di masa sekarang. Sehingga ketika pekerjaan para staf ini sudah efektif dan efisien, harapannya adalah ketika mereka melakukan kunjungan ke customer ataupun ke klinik maupun rumah sakit, mereka mampu memberikan laporan secara in time serta memberikan input data yang lebih akurat seperti itu. Kendala selanjutnya yang dihadapi oleh perusahaan ini adalah koneksi jaringan di mana tidak semua area yang ditempati atau dikelola oleh staf tersebut memiliki jaringan koneksi yang baik seperti itu ya. Sehingga untuk penginputan data terkadang masih ada keterlambatan dikarenakan masalah internet ini. Namun di sini para staf sangat berusaha ketika mereka akan menginput satu data, mereka akan mencari area yang memang coveran internetnya sangat baik seperti itu. Di sini PT Tristanisa Global Indonesia sangat menyadari pentingnya pengimplementasian 3G CRM ini dan juga pentingnya untuk memberikan pembelajaran tentang ICT literasi terhadap staf di mana semakin efektif pekerjaan para staf ini, maka semakin produktif juga gitu untuk outcome yang akan diberikan kepada perusahaan. Dan ini akan sangat berdampak pada hubungan antar perusahaan dan konsumen yang disambungkan oleh para staf ini ketika mereka memberikan inputan yang up to date, memberikan informasi yang akurat terhadap perusahaan, maka perusahaan dapat memberikan feedback dan layanan yang sesuai dengan needs konsumen tersebut. Maka penggunaan 3G CRM ini akan terus dilanjutkan oleh perusahaan dan dengan beberapa perbaikan-perbaikan di kemudian hari yang akan menambahkan kemudahan penggunaan baik itu untuk staf maupun konsumen sendiri. Demikian presentasi dari kelompok 4 Matkul ICT Literasi. Semoga presentasi ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi para audiens kami. Saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.